Shalom, damai sejahtera Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus memelihara Anda dan kita semua. Puji Tuhan, kita bertemu lagi dalam atasi bimbang. Bimbang atau kasih, mana satu pilihan Anda? Sudah pasti Anda ingin memilih kasih, karena kasih itu, kasih yang sempurna, hanya datang dari Tuhan Yesus Kristus. Mari kita lihat di 1 Yohanes bab keempat ayat yang ke-18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Di sini kita lihat, saudara, perhatikan betul-betul ayat ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Bermaksud kebimbangan tidak akan ada apabila kita memiliki kasih yang sempurna itu. Kasih yang sempurna itu hanya datang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itulah namanya kasih Tuhan. Lihat saudara, apakah akibatnya apabila kasih itu tidak sempurna dalam kehidupan seseorang? Lihatlah punca segala masalah yang ada di dunia ini. Sekiranya Anda membuka akhbar harian, berita harian, Anda boleh melihat berbagai perkara negatif yang terjadi di dunia ini. Antaranya seperti bunuh diri, kekecewaan, keluarga yang hancur, kes-kes jenayah atau gangsterism, kes-kes kecurian, penindasan dan sebagainya yang terjadi. Pada waktu sekarang ini, masalah ini berpunca dari mana? Masalah ini berpunca dari kasih yang tidak sempurna. Contoh antaranya kalau bunuh diri. Kita lihat sekarang, ramai mereka bunuh diri karena merasakan dirinya tidak dikasihi. Ramai yang bunuh diri atas alasan putus cinta. Kenapa ada kekecewaan? Kenapa ada rasa sakit hati? Karena merasai diri ditindas atau dihina oleh orang lain, dikutuk oleh orang lain, ditegur oleh orang lain, sehingga merasakan dirinya kurang berharga dan kurang dikasihi. Akhirnya menjadi sakit hati. Kenapa keluarga, perhubungan, suami istri, ibu bapak dan anak menjadi renggang? Karena masing-masing ingin dikasihi dan merasai yang dirinya tidak dikasihi, akhirnya mempertahankan diri dengan kekerasan. Jadilah perkara-perkara yang tidak baik, jadilah perkara-perkara yang boleh menghancurkan perhubungan. Dan kenapa seseorang itu menjadi seorang penjenayah atau menjadi seorang yang ketua, samseng dan sebagainya? Karena mereka ini lahir dari keluarga yang kekurangan kasih sayang. Ramai penjenayah lahir dari keluarga yang kekurangan kasih sayang. Rumah tangga yang hancur. Jadi oleh itu apabila mereka menjadi penjenayah atau samseng, mereka ingin orang lain menghormati mereka, sehingga mereka perlu menjadi beganas, ya, mengambil tindakan yang ganas, tindakan yang tegas, ganas dan sebagainya, supaya orang melihat mereka ganas, ditakuti, digeruni. Kenapa? Sebab dia mau dikasihi. Kenapa orang mencuri? Karena dia rasa kekurangan dan tidak dihormati, dipandang serong oleh masyarakat, akhirnya dia mencuri. Jadi kita lihat punca sebenarnya masalah ke atas dunia ini adalah kasih yang tidak sempurna. Nah, kasih yang sempurna itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Bagaimanakah ini terjadi? Bagaimana kita boleh memiliki kasih yang sempurna ini? Kasih yang sempurna. Kita lihat 1 Yohanes bab 4 ayat yang ke-19. Kita mengasihi karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Jadi kasih yang kita miliki ini hanya serpihan dari kasih Tuhan. Tuhan mengasihi kita, dan kasih Tuhan melebihi dunia ini, malah melebihi angkasa alam semesta, sampai memenuhi seluruh surga. Kasih Allah tiada tandingannya. Jadi kita lihat di sini,
Karena kasih yang sempurna ini yang datang dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka kasih Tuhan ada menyertai kita. Jadi kasihnya ke atas dunia ini yang kecil bagi dia, apatah lagi manusia yang lebih kecil dari dunia ini. Nah, kita memiliki serpihan, sebab itulah kita boleh mengasihi orang lain, mengasihi diri kita sendiri dengan serpihan kasih Kristus. Dan kasih Kristus itu sangat besar. Kita hanya memiliki serpihannya. Oleh itu saudara, karena manusia memiliki serpihan kasih Kristus, ianya cukup untuk keperluannya sendiri, dan untuk mengasihi yang lain, ianya sungguh terhad sekali, sungguh limit atau terhad. Oleh itu, apabila seorang manusia menagih kasih daripada seorang manusia yang lain, saya mau katakan di sini pesan Roh Kudus kepada saya, manusia yang engkau tagih kasih itu juga memiliki serpihan kasih yang sangat terhad. Contoh, kalau si istri menagih kasih suami, apabila janji ataupun sebagian perkara tidak dapat dipenuhi oleh suami, seperti contoh apabila suami tidak balik kerja pada waktu yang tepat, dia akan mengalami kekecewaan. Dan dari kekecewaan ini, dia akan merasa yang suaminya tidak mengasihi dia. Padahal dia tidak memahami bahwa kasih yang suaminya ada itu hanya serpihan kasih Kristus yang cukup untuk dirinya dan sangat terhad. Oleh itu, dalam hal rumah tangga, kalau suami menagih kasih dari seorang istri, dia harus tahu bahwa kasih dari manusia tidak mencukupi bagi dia. Begitu juga dengan suami yang menagih kasih daripada istrinya, dia harus tahu bahwa kasih yang istrinya miliki itu tidak mencukupi ataupun tidak memenuhi keperluan dirinya. Oleh itu, bagaimana kita boleh dipenuhi dalam kasih? Ya harus seperti ini. Suami dan istri harus mencari Tuhan dan memiliki kasih Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kasih Kristus beserta suami dan kasih Kristus beserta istri, maka dipenuhi dengan kasih. Dari kasih inilah, apabila seorang suami dan seorang istri mengalami perselisihan paham, mereka tahu bahwa mereka memiliki kasih yang terhad. Jadi kasih yang sempurna hanya ada di dalam Yesus. Oleh itu, bila suami bertobat, istri bertobat, mereka kembali aman damai. Pelihara hubungan dengan Yesus lebih penting dari hubungan sesama manusia. Maka kita akan dapat kasih Kristus. Sebab itulah dalam firman-Nya berkata, kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu, barulah engkau mengasihi sesama manusia seperti mana engkau mengasihi dirimu sendiri. Dengan ini, bila Anda memiliki kasih Kristus, Anda akan memiliki kasih yang sempurna itu. Anda akan mengalahkan kebimbangan. Segala bimbang dalam hidupmu akan diatasi, dan Anda akan memiliki hidup yang memiliki kekuatan Tuhan dan kuat dalam segala hal, bertekun dalam segala hal, dan Anda pasti sukses. Shalom, puji Tuhan, Anda telah menonton episode yang kedua, tonton atasi bimbang ini, dan saya bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas sokongan Anda. Terima kasih di atas sokongan Anda, dan please like and subscribe this channel untuk menyebarkan berita baik ini kepada yang lain. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.